Wup, tiba-tiba sudah di Singapura. Yo, yeah. Setelah meninggalkan Jakarta, kita emang transit di sini sekitar 6 sampai 7 jam. Gue barengan sama Manda, Anggoro, dan bini gue di belakang sini. Kita masang aja flightnya bareng. Pak, kita sekarang di salah satu tempat yang gokil. Wowi. Gue baru pertama kali keluar Singapura. Jadi suasananya kalau di sini tuh benar-benar dibuat seperti lo di tengah-tengah hutan, tapi di masa depan. Jadi perpaduan antara futuristiknya ya, teknologi yang tersedia dengan kehijauan yang membuat ini seolah-olah seperti yang gue bilang tadi, kita di tengah hutan itu top banget sih. Mau naik ke atas itu? Atas mana? Wah, yuk. Mau naik sana, ke sana bos. Terus yang ini juga nih kereta nih. Gue sempat ngeliat nih, kereta. Tapi nggak tahu naiknya dari mana. Tapi kita di sana tuh. Mau ke sana. Yuk cobain. Kita lihat on the way-nya kemana. Itu ada tangga tuh di depan. Dan kebetulan di sini lagi tidak terlalu panas, jadi enak banget. Suasananya, cuacanya bos. Paling yang rada PR ini nih. Gue bawa koper karena emang gue tuh lupa banget kita udah rencana akan transit di Singapura dan mau jalan-jalan dan pengen makan. Lupa banget gue kita ada rencana itu. Masih tetap bawa ini. Ya udah. Alhasil kita goreng-goreng deh. Untungnya memang tidak terlalu berat. Tapi kan PR aja. Terus juga mau dititipin di locker, bukan locker lowongan kerja ya. Rada susah banget. Karena kita diturunin dari Indonesia itu di... Tadi ini kita di terminal berapa? 1, 2? Ini terminal 1, nanti harus ke terminal 3. Jadi rada repot kalau misalnya ditaruh di mana-mana gitu deh. Oh iya benar. Ini mengingatkan kita dengan tempat kita stay pas di Jogja Greenhouse kalau kalian inget ya. Banyak tanaman. Nah ini terminalnya kayak mall. Looks like a mall, ha baby. Ini kalau remaja-remaja sini pengen main ke sini doang tanpa ada penerbangan bisa nggak ya? Bisa dong. Gue sering kesini. Ngajak anaknya 2. Buat main aja? Main. Oh jadi nggak eksklusif untuk orang yang mau terbang. Karena ini tadi kita udah keluar ya. Udah keluar dari custom. Ayo Indonesia, jangan mau kalah. Buat. Oh iki kita akhirnya sudah berada di lantai paling atas. Dan lantai paling atas. Oh pakai tiket Mastercard Canopy Bridge. Wah ternyata harus bayar bos. Memang ya nggak di mana-mana. Kalau lo punya duit lo bisa dapat akses terbaik. Betul. Betul kan? Kalau nggak punya duit nggak bisa dapat akses terbaik. Oke jadi buat info aja kita lihat harganya sabaraha. Sabaraha? $14 Singapura. $14 Singapura sih. 13.50 ya. Berapa nih? $14 Singapura. 14 Singaporean dollars. Mereka sedang menghitungnya. Kita lihat. $7. Apakah berapa? $14 Singapura. Itu berapa dolar kita? $10. Berarti sekitar 160.000 rupiah untuk masuk ke sana. Kurang lebih. Jadi lo bisa ke atas dari kayak tadi lantai 3. Terus ke tiketing tulisannya. Baru lo bisa masuk ke sana tuh. Tapi coba gue lihat view-nya kalau segini doang gue nggak mau bayar kayak apa. Penasaran aja pengen lihat. Oh, memang sengaja tidak terlihat apa-apa bos. Tuh. Ditutup. Cuman kelihatannya rel kereta yang tadi melintas. Pantesan dari jauh tadi sana tuh kosong. Ya, makanya kenapa nggak banyak orang Kosong, ya? iya makanya padahal view-nya bagus. Ternyata harus bayar. Nah kalau di sebelah sana tuh kayaknya gratis tuh. That way. Iya, ke sana tuh. Gue nggak tahu kalian kelihatan apa enggak. Cuma di belakang tuh, menurut gue kekerasan terhadap anak kecil di belakang sana. Lo lihat deh, lihat nggak sih? Masa masih kecil lo dikasih baju Manchester United, itu kekerasan buat anak kecil. Itu abuse. Nggak baik. Mohon jangan begitu. Kasian loh. Masa kecil-kecil udah dikasih banyak cobaan jadi fans MU. Udah lah. Oke, jadi kita sudah berada di ujung. Ternyata ini semuanya tiket tuh. Di sini ada tulisannya entry to Canopy Park tapi juga bayar, entry to Hedge Maze,
juga bayar, a ticketed attraction, jadi semua bayar. Kalau nggak mau bayar kayak mereka nih pasangan, pacaran di jembatan. Jadi kemanakah tujuan kita kali ini? Akhirnya kita kemana? Mau makan apa? Keluar aja dah. Jeluars. Saya mau makan jeluars. Mau jeluar. Nih kita akan lewatin keluarga yang tadi yang gue bilang kekerasan terhadap anak kecil. Ya, kalian akan lihat sendiri tuh. Kesian banget cuy. Kecil-kecil udah jadiin fans MU. Aduh. Nah ini ada tulisannya nih. Ini kan ya, Train to City. MRT station at TT. No. TT bro. Hah? T2. T, but there's two, so TT. Nah ini gue inget ini. Gue waktu dari LA turunnya di sini bro. Bisa naik ke 3. Kalau gue nggak salah, nggak tahu sih. Stasiun MRT remang-remang yang pernah gue datangi. Enak sih, tapi ngantuk gue jadinya. Enak ininya juga si announcer itu enak. Ding ding, attention please, passenger. Enak. Pada penumpang, tolong. Beda bro kalau di Indonesia. Kalau di sini tenang. Attention please. Passengers by the MRT to the city. The train is arriving. Kalau di Indonesia, perhatian. Kereta MRT Lebak Bulus akan segera tiba. Beda. Harusnya kan perhatian. Kereta MRT akan segera tiba. Gitu harusnya bos. By the way tadi kita beli teh nih. Nah teh hits yang dari Taiwan ya. Yang baru buka di LA, tapi ngantrinya berjam-jam. Kita pun nggak ngantri berjam-jam, dibuatnya berjam-jam. Ya kan? Tapi kita nggak boleh cobain dulu, karena di MRT nggak boleh. Nggak boleh makan, nggak boleh minum. Tuh, setahunya nggak boleh makan, nggak boleh minum. Jadi kita harus menaati peraturan. Nah, ini kita keluar dulu yang penting di Tanah Merah. Tanah Merah. Terus kemana ini? Saya mengikut. Kok pindah ke sini? Platform B. Tuas Link. Ini di sini udah boleh minum dong? Ya, ntar masuknya nggak boleh. Ya nggak minum. Berarti minumnya sekarang. Bener dong? Berarti ntar nggak usah. Oh itu langsung datang bos. Wah. Berarti waktunya pas ya? Ini dari lagu gua Tanah Merah dari sini. Yang mana sih? Tanah Merah. Itu lagu apa sih anjir? Kayak dia ngantuk bro. Tanah Merah, iya bener. Beda bos. Beda. Kayaknya ngantuk dia nih. Dia udah mulai, kalau bahasa ini ngalor ngidul. Rame cuy. Aku pengen jadi kayak gini, biar kamu pegangan terus. Kita lagi di stasiun namanya Bedok. Gue tahu stasiun itu sangat ditunggu-tunggu kalau lagi bulan puasa. Lucu dong. Akui lah sekali-sekali. Gimana? Ya boleh lah sekali aja. Kasih ya, kasih satu. Sekali nggak apa-apa. Kasih satu deh. Singapura review so far dari MRT ya. Itu tuh kayak, kalau di Jakarta tuh kayak SCBD tapi seluruh kota. Seluruh titik. SCBD kan bersih, teratur.
tidak sumpek, tidak chaos. Tapi seluruh kota itu review gue so far. Tapi ntar pas kita turun, merupakan tempat bermain. Ketahuan umurnya ya. Oh senangnya, aku senang sekali. Udah. Gua tenang. Jidatnya doang. Iya. Haro, haro. Ngantuk banget. Tapi kita tuh lupa nuker duit. And this is for real. Kita lupa nuker duit. Jadi ntar bayarnya gimana? Tuker di sana. Tukar di sana kali ya. Kan mereka nggak bisa cash kan? Bisa cash. Bisa. Cash tapi Oh iya, maksud gue cash juga nggak ada. Oke, kita sudah turun di Outram Park. Kita, tapi seperti yang tadi kita bilang, harus nukerin duit dulu sebelum kita makan. Jadi ya monggo. Perketat. Waduh. Nih kita gimana caranya sebat, bos? Aduh, katanya padahal orang Singapura banyak yang sebat. Untungnya kita ada dua manusia ini, ada dia juga yang lebih tahu dengan daerah-daerah sini gitu. Kalau kita berdua doang nih, gua sama Gil sih pusing sih. Harus lebih riset lagi. Jadi kita berterima kasih sekali oleh Ibu Manda yang tahu muter-muter. Halo teman-teman. Alhamdulillah. Oke, smoking area. Alhamdulillah. Guys, smoking area. Alhamdulillah. Smoking area. Yeah, after this 17 hours, bro. Crazy or something. Wah. Ini tadi apa ya? Kita lihat caramel dahong pau tea frappe. Yang udah dibeli dari airport tapi belum sempat diminum-minum. Bahaya sih. Anjir bahaya sih nih. Ini enggak, tapi ini bahaya nih. Ini gua langsung abis nih. Baby, cobain. I can see why ini orang enak banget. Ini teh, tapi kayak frappe. wow. Iya, cobain. Ada nyobain yang satu lagi. Yang ini enak banget. Nah. Yang ini apa nih? Hojicha Genmai Milk Tea. Enak. Is it worth the wait? That one maybe in some cases. Oke, jadi kita masih menuju ke money changer ya. Tapi kita lihat seberapa bersihnya. Katanya bener bersih. Katanya bersih sih. Ya sekalian jalan-jalan lah. Iya, Chinatown. Hah? Ada apa? Oh iya, baby, that's what you looking for? Go buy plenty. Di sini pickup trucknya kecil ya. Halo. Wah, ini Chinatown nih. Seru. Wah, tapi bersih bos, bener bos. Bener bersih. Kita coba kita lihat jalannya ya. Bersih sih. Jadi pendapat gue so far masih sama. Ini tuh, ntar bos. Ini tuh kayak Singapura so far itu kayak SCBD tapi satu kota. Mobil kita. Anjay. Nah, ini pijat dulu enak ya. Yuk. Belok dulu. Aduh, susah. Wow, ada karakter kesukaanku. Conan Edogawa. Karakter kesukaanku. Iya, jadi review so far ya. Bentuk gedungnya juga yang tua-tua bro. Lo kalau ke beberapa daerah Jakarta juga akan menemukan gedung-gedung seperti ini. Terus toko-toko gini kan Malioboro domestik juga banyak. Bedanya ketika lo melihat ke bawah, tidak banyak sampah. Dan tidak ada sampah deh, maksudnya gitu. Dan tidak ada yang ngerokok deh pokoknya. Di sini kita tidak membanding-bandingkan. Gua hanya melihat perbedaannya. Ya. Tentunya terlihat perbedaannya ketika beberapa peraturan diimplementasikan
dan juga ditegakkan. Karena gue pernah dengar, kalau nggak salah temen gue itu sempat tidak sengaja karena kebiasaannya membuang lintingan di pinggir jalan, lintingan rokok di pinggir jalan. Tidak pada tempatnya. Pas di Jakarta dapat surat, fine, denda. Wow, ngomong-ngomong soal yang unexpected, ini temple. Dan banyak sekali orang-orang yang berfoto di temple tersebut. Ini tempat beribadah. Wow. Candi. Chinatown Street Market adalah lokasi kita sekarang. Bersih ya, baby. Bersih, it's clean. Very clean. The street is clean. But me and Amanda were saying how there's not a lot of Iya. Jadi kalau si Gila sendiri itu sebenarnya udah pernah kesini tahun 2018 sendirian. Udah pernah dia kesini. Tapi dia banyak yang lupa kayaknya. Cuman tadi mereka Gil dan Manda sempat melakukan analisa singkat di mana bersih tapi nggak banyak tong sampah ya. Jadi kalau mau buang itu harus dimasukin kantong dulu, dikumpulin dulu. Ya nggak? Habis itu baru dibuang di tempat sampah bersama dengan mantan-mantan lo gitu. Oh ini lihat dong tag-tagnya. Tag koper kan lucu ya, dan yang gue pengen tuh ini. Kalau kalian umurnya mirip-mirip gue, kalian pasti langsung terdengar suaranya Shinchan. Mama, aku mau makan mama. Mama lihat deh ini. Tapi kalau di Amerika orang nggak tahu ini apa, ntar gue dikira pedofil anjir. Oh bebe look ini. same people in Iya, no but look, the tiles that you like, but this one is like Chinese theme. Look. Oh, but these are actual tiles, bukan stiker. I smell cigarette. Ada yang ngerokok. Oh, di situ dia. Nah, perokok itu udah tahu. Ya kita di pasar nih masih di Chinatown nih. Termuter sambil lihat-lihat. Soalnya kalau yang di sana tempat kita tuju makanan tuh fix nggak bisa ini ya, fix nggak bisa tap, fix nggak bisa tap. Ya udah, Kemarin kita kita juga percaya. lihat kayak Awas. QR code. Oke, ya udah. Ini tempat nongkrong turis lah nih kalau udah ngebir gini. Turis bule tapi turis barat. Seru. Chinatown Heritage Center. Akhirnya setelah mencari-cari, kita bertemu dengan money changer. Wah, di dalam sini ternyata. Oke, kita tukar duit dulu guys. Oke, tadi kita udah nukerin duit, baby. $35 dapat berapa di Singapura? 42. Oke, $35 US dollar. Kita tadi nukerin dapat 42 Singapura dollar dan 70 sen, 70 sen something. Tapi maksud gue di sini kita ketidakkhawatirannya dan juga ini menjadi pertanyaan yang mungkin beberapa dari kalian bisa jawab. Kenapa sih kalau di Indonesia rupiahnya harus rapih banget kayak di setrika? Kenapa sih? Kenapa dolarnya harus rapih banget? Kenapa sih? Di sini tadi kita dolarnya lecek-lecek santai loh. Kenapa sih kalau di Indonesia dolarnya itu harus kayak mau kondangan? Kagak ada leceknya, harus crispy. Kenapa sih? Ini pertanyaan yang gue bikin gemes tapi juga bener nggak tahu alasannya kenapa. Karena duit kan nilainya tidak berkurang. Kalau $100 gue lecek, tetap $100 cuy. Bisa kepake. Dan kemarin pas gue sempat nukerin sama teman gue sehari, itu ketika nukerin bukan cuma dicek kelecekannya, kerapihannya, tapi ditanyain ini serinya kalau yang depannya M kita harganya lebih kak dibanding yang depannya harganya L. Ngepet, beda-bedain, emang harganya beda. $100 $100. Kalau kalian ada yang bisa jawab, please jawab. Gue segemes itu karena gak pernah gue sejarahnya ke negara manapun kalau duit lo lecek harganya berkurang. Anjir.
Tidak boleh melanggar di sini, harus mengikuti peraturan. Tapi gerimis loh ini. Ya di mana-mana juga nggak boleh ngelanggar. Oh iya benar. Hujan begini rambut gua rembes nih. Oh ini tadi tempel yang tadi kita baru datang. Set. Anjay. Gue penasaran berapa dari kalian yang sudah pernah ke Singapura. Masuk kita. Tempat makan nih. Boat Nuda. Ini mah kayak fresh market di Bintaro. Oke, masuk kita bebe. Makan kita. Pilihan makanannya banyak sekali. Bingung. Tapi seru. Bebe mana? I took picture. Wih, roasted chicken rice. Hainan. Yang mana? Hainan chicken rice, okay. But there's a lot, baby. Which one? See? Pilihan Hainan chicken. Ini yang ini rame nih. Nah, mungkin kalau rame gini ada sebabnya. Ya, ini so far yang paling rame nih. Jadi kayaknya perlu dicoba. Tapi kita telusuri dulu mau lihat opsi laksa. Kalau laksa terlalu anget kayaknya buat sekarang. Duck noodle oriental style duck rice. Ayam. Ayam bebek, potong bebek angsa. Wih. Ini juga. Gua kangen ini apa namanya? Fuyung Hai. Oh, Fuyung Hai ya? Fuyung Hai cuy. Kangen nggak sih lu Fuyung Hai? Fuyung Hai pakai nasi kan kangen. Oh yang ini lebih gede ya, bisa satu row tuh bisa 3 meja, lebih luas bagian sininya. I'm not here for Thai food though, tapi ada juga ternyata pilihan makanan Thailand. Tentunya kita kangen juga sama makanan Thailand, soalnya di Thailand di Los Angeles itu enak banget. Tapi karena kita lagi di Singapura, kayaknya memang harus Hainan chicken, ya nggak sih, atau enggak noodle. Di sini kalau noodle tuh yang enak noodle apa tuh di sini? Yang kayak gini-gini ya? Might wanna ask the local person. Iya benar juga. Di sini kalau noodle, what kind of noodles is good? Noodle. I rarely eat noodles. Okay. I'm such a bad noodle guy here. Every time I go here, because this is really nearby my office. And Okay. It's only 5 minutes, but it usually gets very packed at lunchtime, so I really go here. But if I go here, usually I'll get just really basic chicken. Scrambled egg rice. Tapi since we're here, kayaknya kita bakal ke yang tadi tuh, yang paling rame antriannya. Aku pengen nyobain ini juga deh. Banyak yang mau dicobain ya Bu ya, BM ya. Ada ayam dulu deh. Nah, kita makan di Tian. Which is yang biru tadi ini, Tian. Jadi kelihatannya si Manda ngantri untuk something else ini. Cuman satu yang sangat menarik di sini ya adalah tempat pengembalian keranjang makanan atau tray. Ada tulisannya yang non halal. Jadi kalau misalnya lo beli makanan yang non halal, lo taruh di sini, terus kalau yang halal ada tempatnya lagi secara terpisah. Itu baru menurut gue hidup yang harmonis. Ada yang halal, ada yang non halal. Jadi gue tadi cuma makan ayam, traynya gue nggak bisa balikin di sini. Gue harus cari tempat yang halal. Ya kalau buat kita sebagai orang Indonesia memang sedikit lebih magerin, tapi demi keharmonisan gue gak keberatan lagi gitu loh. Mantap. Kayak apa namanya? Ini unik nih. Fried pan. So dia di belakangnya cuma Mangkok. potong, and then she put it in there, and then we cook it ourselves. Jadi tadi lo goreng sendiri? Gimana sendiri men? Coba kasih lihat. Dia bilang 1 for 5 gitu. Coba kasih lihat nggak? Dari lo angkat lah, angkat. Gue pengen lihat apa sih? Dalamnya red bean. Jadi lo yang goreng sendiri, ibu-ibunya cuma motong-motong sendiri. Terus tokonya cuma tulisannya kayak 5 for $1. 5 for $1 orang nggak dijelasin juga itu apa. Gue harus nanya dulu, what is that? So he fried it himself, whatever that is. Menarik. Red bean. Terus ini apa? Kalau ini apa tadi? Soy milk. Wah, kangen minum soy milk, guys. Soalnya kalau di Amerika minum soy milk itu dicampur sama kopi kayak, can I get with soy milk, please? Kita coba nasinya dulu kali ya, nasi doang nih. Ya. Ini ayamnya. Habis ke Borobudur gitu. Kita kasih Kan zaman-zamannya Sambal-sambalan. backpack ya. Sekarang udah. Sekarang gua ada 2 anak. 2 anak Scorpio. But honestly, it's actually better because kalau naik kereta. I don't know, we'll see. Yeah, but it's 7 hours. I don't know, yeah. Pedas enak. I know what you mean. Kalau sama anak ya. Enggak ada yang lain?
makan. Tadi nama tempatnya apa? Tiam-tiam. Jadi recommended. Kalau kesini makannya dari Tiam-tiam. Wah, I can see why. I'm glad we order both. Tadinya hampir Lo yang fried ya? roasted habis sold out. Ada yang steam, but it's okay. I almost just ordered one for us to share. Still good though. No, but I'm like, nah, I'm good. Ini so good, so good, so good. I'll get a little bit of the bok choy. Makan, makan. Biar bisa sebat dikit nanti. Geser-geser cari tempat persebatan di mana. Itu misi di Singapura. Cari persebatan. Sebelum 17 jam cuy ke LA, ya kali. Tapi kita makan dulu. Dan buat teman-teman kalau misalnya mau absen, nonton ini sambil makan apa, boleh banget di-sharing makanannya di comment section. Sebentar itu gue makan dulu. Gue lupa bilang sama kalian. Tadi ini Why? yang roasted habis. Because I Tapi gue pesen 2. wanted to try it. Okay. Itu Have you tried? $16 Singapura. Aduh, Garlic. $16 Singapura. Mantap. Wih, warlocknya warga lokalnya minumnya gini ya. Ini segini berapa? $3. $3. Jadi biar tahu nih buat teman-teman yang belum pernah ke Singapura. Jadi itu satunya 8. Tadi kita beli 2, 16. Tapi worth it sih, enak, nggak terlalu banyak. Jadi bisa nyobain yang banyak. Bisa nyobain bermacam-macam khas makanan. Please take some. Balik-balik dia bawa makanan baru. Ini kayak telur dadar pakai udang gitu ya? No, ada omelet brown sih. No, that's the other one. Oh, Tapi omeletnya tuh chewy gitu. omeletnya chewy. Mari kita coba kali ya. We couldn't finish it. Nah, Ini bakwan. It's an overpriced bakwan. It's like $8 bakwan. That's why whenever I go Enak to lagi. Asian food, I feel enak like lagi. Wah, alhamdulillah akhirnya kita udah makan. Tadi opsinya banyak banget, seru, tempatnya juga bagus. Dan kesampaian juga lah di Singapura, walaupun tadi serada sedikit jauh. Tapi kita ini sekarang lagi nungguin taksi, tuh lebar di sana, untuk kembali ke bandara. Karena flight kita sekitar 3 jaman lagi kalau nggak salah ya. And then Singapore is fine, it's clean, it's fun. Kelihatannya bakal fun banget kalau misalnya gue bisa berkunjung ke sini. Dalam artian memang di sini spend time berkunjung. I think it's fun. It's a very interesting country. Yang tadi gue sempat ngobrol-ngobrol juga dibilang katanya sekitar 30-40% orang yang ada di sini adalah foreigner atau orang luar. Populasi 5 juta, 3 juta orang lokal, 2 juta orang luar negeri yang menetap di sini. So, gue pengen sih kapan-kapan gue dissect lagi tentang Singapura, tentang sejarahnya, kok bisa jadi kayak gini. Singapura itu dulunya bagian dari kerajaan apa? Malaysia kah? Indonesia kah? I have no idea. Jadi lain kali mungkin kita bisa dissect lagi. Hopefully kalau ada waktunya, ada rezekinya, kita bedah banget sejarahnya Singapura. Tapi dari itu kita sekarang masih nungguin taksi nih, udah ada sekitar 20 menitan. Belum datang-datang. Cemas sih enggak. Tapi sampai lebih baik. Udah? Wah pas, baru dibilang. Terima kasih, udah saya aja Bapak. Saya aja Bapak. Terima kasih. Nah ini taksi udah datang, dah. Terima kasih udah diorderin ya, thank you udah diajak jalan-jalan. Dah. I sit in the front ya, oke. Oke, kita naik taksi dulu, jalan ke sana kita, oke? Good afternoon. Baik, to Terminal 3 ya. Terminal 3, yes. Wah, tadi naik taksi guys, habis makan kena AC, duduk merem loh, dan tadi langsung tiba-tiba udah sampai aja, jadi udah tenang lah, ya udah lumayan lah maksud gua. Tadi tuh kayak sempet, ini merasa sedih, tapi tidak sesedih itu, justru leading up menuju ke sananya mulai sedih dikit. Kalau kita ngomongin untuk sedih ninggalin Indonesia, mungkin kan ada teman-teman, ada bini juga
tidak sesedih itu. Nanti sedihnya pas udah di LA mungkin. Pas udah mulai bekerja, on the way ke kerjaan, pas melek-melek kayak ya udah jauh lagi sama Indonesia. Atau mungkin ini you never know. Karena gue tahu kan ini bakal ke Singapura doang dulu sebelum akhirnya meninggalkan semuanya. Jadi gue belum sesedih itu. Berada dong. Ngapain sih hidup sedih-sedih? Udah bismillah, kita maju ke depan. Toh sekarang udah PR, udah insya Allah udah bisa balik setiap tahunnya. Ya gak sih? Amin, doakan balik ke Indonesia setiap tahun. Ya kita sekarang sudah sampai di gate kita B9. Itu juga tandanya kita sudah sampai di akhir vlog series edisi pulang kampung. Thank you banget buat semuanya yang udah nemenin gue dari mulai perjalanan sampai pulang, sampai Singapura. Ya gitu deh. Gue sejujurnya belum terlalu bisa deskripsiin di detik-detik ini. Gue cuma bilang minta maaf kalau belum sempat ketemu sama kalian. Dan nguploadnya juga nggak real time pas gue lagi di Indonesia. Ini kan berarti kalian nontonnya jauh setelah gue udah kembali lagi ke LA. So, I'm sorry for that. Tapi semoga mulai dari sini kita udah bisa sering balik. Kita akan banyak acara-acara yang lebih seru. Ngeditnya juga udah lebih enak. Udah akan lebih real time update deh. Tapi sekali lagi gue nggak pernah capek-capeknya berterima kasih sama kalian untuk bilang berterima kasih sama kalian dan juga untuk bilang gue senang selalu disupport. Gue senang kalau kalian merasa terinspirasi dan banyak banget juga yang mau di konser Panji, ketemu di mall, nyapa gue dan bilang seberapa berartinya channel ini buat kalian. Karena itu menurut gue impact yang terbesar adalah impact yang ada di kehidupan nyata. Gue gak mau banyak-banyak ngomong. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Doain terus. Dan from here on out, episode-nya akan di Amerika lagi. Jadi intinya nama gue Afif Khairus. I love you guys so much. Jangan lupa minum air putih. Be nice to one another. And I will see you next time. Dah.